Pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama kembali normal dari kedua arah. Skema rekayasa lalu lintas berupa one way dan kontraflow yang sebelumnya diterapkan resmi dicabut. Korlantas Polri resmi mencabut skema rekayasa lalu lintas berupa one way dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Tak hanya itu, rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dari kilometer 57 hingga kilometer 70 juga sudah tidak diterapkan. Hal ini dikarenakan jumlah volume kendaraan menuju tol Jawa sudah menurun dan sudah melewati masa puncak arus mudik Lebaran 2025 pada 28 Maret yang lalu. Sementara itu di ruas tol Kalikangkung, Jawa Tengah, volume kendaraan mulai menurun. Arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar dan tidak ada antrian. Traffic counting turut mengalami penurunan di bawah angka 5.000 kendaraan per jam. Kepolisian terus mengimbau pemudik untuk pastikan saldo e-tol mencukupi dan tidak berbuka puasa di bahu jalan agar tidak membuat antrian panjang. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pantauan arus mudik Lebaran 2025, kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di gerbang tol Cikampek Utama dan juga rekan Jen Cahyani di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Salam terlebih dahulu. Salam, bagaimana arus mudik sore ini, apakah masih ada antrian kendaraan? Ya, Valeri dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini sudah mulai terpantau ramai lancar begitu, dan juga sudah mulai normal arus lalu lintasnya di kedua arah begitu. Karena memang artinya ini sudah tidak diterapkan lagi skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan kontraflow maupun juga one way yang sudah diberlakukan selama beberapa hari belakangan ini, yang artinya juga dari Korlantas Polri tadi juga sudah menyebut bahwa untuk volume kendaraan yang akan menuju ke tol Jawa diperkirakan hanya berkisar kurang lebih 10-20% saja. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk volume kendaraan yang melintas menuju ke tol Jawa ini sudah jauh lebih berkurang jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, yang memang karena untuk puncak arus mudik sendiri ini sudah terjadi pada 28 Maret yang lalu, dan bahkan hingga pukul 17:22 waktu Indonesia bagian Barat ini hanya ada tercatat kurang lebih 31.000 kendaraan yang melintas. Tentu berbeda situasinya, Valeri dan juga pemirsa, kalau kita bandingkan secara akumulatif per hari kemarin ini tercatat ada lebih dari 94.000 kendaraan, dan memang dari volume kendaraan yang terus menurun yang memang membuat dari Korlantas Polri ini akhirnya mencabut untuk skema rekayasa lalu lintas seperti one way dan juga kontraflow, di mana dari pihak Korlantas Polri juga saat ini tengah mempersiapkan untuk mitigasi arus balik yang memang akan terjadi puncaknya pada tanggal 6 dan juga 7 April mendatang, di mana untuk diskon tarif tol nantinya juga mulai akan berlaku di momen arus balik Lebaran pada tanggal 3 dan juga 4 Maret serta tanggal 8 dan juga 9 Maret mendatang, di mana nantinya diskon tarif tol akan berlaku begitu dengan totalnya sebesar 20%. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Valeri dan juga pemirsa, bahwa memang untuk rekayasa lalu lintas saat ini masih bersifat situasional. Jika nantinya mulai terlihat adanya ketersendatan, bukan tidak mungkin nantinya skema rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan kembali. Valeri. Baik, dari gerbang tol Cikatama sudah kondusif. Selanjutnya kita bergeser ke gerbang tol Kalikangkung. Jen Cahyani, apakah masih ada antrian kendaraan di sana? Baik, Valeri dan juga pemirsa, kalau di gerbang tol Kalikangkung sendiri terlihat di sini tidak ada antrian kendaraan yang mengular yang di setiap gardu tolnya. Dan tadi kami juga memantau ya, sejak siang memang penurunan volume kendaraannya sangat drastis, sehingga saat ini sore ini sudah tidak ada antrian kendaraan. Hanya 1-3 kendaraan saja di tiap gardu tol. Dan saat ini kalau dilihat-lihat ya, memang sudah cukup signifikan penurunan volume kendaraannya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, dibuktikan dengan dicabutnya sistem rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Jadi saat ini sudah normal lalu lintas di kedua jalurnya, jalur A maupun jalur B. Kemudian di kedua jalurnya juga tidak ada kepadatan, tidak ada antrian kendaraan seperti itu. Dan kalau angka penurunannya sendiri di gerbang tol Kalikangkung pada tanggal 28 dan 29 Maret
yakni 2 hari yang lalu. Ini mencapai 68.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol, sedangkan hari ini hanya 16.000 kendaraan, di mana ini sangat signifikan penurunannya. Nanti akan kita pantau pada esok hari apakah masih ada orang yang beramai-ramai untuk mudik ya dari barat ke timur atau masih juga landai. Sementara itu Valeri. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari gerbang tol Kalikangkung, dan sebelumnya ada rekan Salam Rahmat di gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat sore. Pemirsa, setelah 3 hari berlangsung, one way nasional dalam arus mudik Lebaran 2025 resmi ditutup oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Selanjutnya pemerintah bersama Korlantas Polri dan pihak terkait akan memfokuskan pada persiapan arus balik Lebaran. Penutupan one way nasional dilakukan setelah evaluasi menunjukkan kondisi lalu lintas sudah terkendali dan lancar. Sebanyak H+2, sebanyak total 1,65 juta kendaraan telah melintas dari proyeksi total 2,1 juta kendaraan pemudik yang meninggalkan Jakarta. Berikutnya pemirsa, petugas akan fokus mempersiapkan pengaturan lalu lintas untuk arus balik Lebaran. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menjelaskan rekayasa lalu lintas untuk arus balik telah dipersiapkan, termasuk pemanfaatan jalur fungsional Japek Selatan sepanjang 30 km dari Sadang hingga Cibatu yang masih digratiskan. Langkah ini diperkirakan akan mengurangi crossing arus di kilometer 66 yang menghubungkan Trans Jawa dan Bandung. Sementara itu pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan setelah dilakukan penutupan one way nasional, seluruh pemangku kepentingan akan melakukan rapat teknis untuk mematangkan skenario arus balik Lebaran. Secara resmi kami menutup pelaksanaan one way nasional pagi ini. Selanjutnya kami akan melakukan persiapan untuk arus balik Lebaran. Jadi nanti secara teknis hari ini juga kami akan melakukan rapat untuk persiapan arus balik nasional. Konsentrasi kami setelah ini adalah arus balik nasional, arus balik Lebaran. Mohon maaf. Mungkin kalau mengenai teknisnya untuk arus balik, saat ini kondisi traffic sangat terkendali, lancar, dan proyeksi dari H+2 itu 2,1 juta sudah terdistribusi 1.650.000. Jadi masih berkisar ribut ya, masih berkisar. Pemirsa, 1 hari jelang Lebaran, ratusan pemudik diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Mayoritas pemudik akan menuju ke sejumlah kota di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Satu hari jelang perayaan Lebaran 2025, lonjakan penumpang di Terminal Terpadu Pulau Gebang pada Minggu siang mencapai 800 penumpang dengan jumlah keberangkatan 104 bus. Mayoritas pemudik dengan jam keberangkatan pagi hari, yakni untuk tujuan Pulau Sumatera, di antaranya ke Kota Padang, Pekanbaru, Palembang, Jambi, hingga Bengkulu. Sementara untuk jam keberangkatan sore hari, yakni ke sejumlah kota di Pulau Jawa, di antaranya Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Surabaya, dan Malang. Jumlah keberangkatan penumpang selama periode mudik Lebaran mulai tanggal 21 Maret hingga 30 Maret 2025 tercatat sebanyak 38.000 penumpang dengan total 3.514 armada bus.